Ketika kamu menghina Presiden Jokowi, ya kamu menghina Pak Jokowi gitu. Kalau kamu merasa kamu cuma menghina fungsi dan jabatannya dan sebagainya gitu ya, ya kita tidak bisa terima itu gitu. Kalau kamu merasa presiden itu boleh dihina, bagi kami enggak gitu. Presiden tetap aja nggak boleh dihina. Meskipun itu jabatan, fungsi dan sebagainya, tetap aja nggak bisa dihina. Luang presiden itu kita yang pilih kok gitu ya. Mayoritas masyarakat Indonesia memilih Pak Jokowi sebagai presiden. Nggak boleh dihina dong. Masa ada orang diangkat menjadi presiden terus kemudian presidennya dihina sih? Nggak bisa. Selamat malam semuanya. Kemarin saya melihat permintaan maaf atau klarifikasi dari Rocky Gerung yang menurut saya penuh kesesatan gitu. Karena dari semua pernyataan Rocky, dia masih tidak bisa membedakan antara penghinaan dengan kritikan. Makanya dalam sudut pandang atau keyakinan Rocky Gerung, apa yang dia sampaikan dengan bajingan tolol itu adalah bagian dari kritik. Itu adalah bagian dari demokrasi. Padahal sebenarnya yang dia sampaikan bajingan tolol itu jelas adalah penghinaan. Mau ditanya ke siapapun di survei 1 Indonesia, itu pasti 9,9% pasti sepakat bahwa itu adalah penghinaan, itu adalah makian, dan sama sekali itu bukan kritikan. Jadi kalau Rocky merasa bahwa dia mengkritik, dia hanya mengkritik dan sebagainya, dia nggak paham, dia itu menghina gitu. Jadi kalau setelah itu dia kemudian berkeyakinan bahwa terjadi perselisihan di tengah masyarakat katanya, karena terjadi pro kontra, ada yang belain Rocky, ada yang belain Pak Jokowi. Itu juga adalah keyakinan yang sesat gitu. Sama sesatnya dengan pemikiran-pemikiran Rocky yang lain-lain sebelumnya gitu. Karena yang terjadi di masyarakat hari ini, itu nggak ada yang belain Rocky. Kalaupun ada itu hitungannya ya hitungan jari lah gitu ya. Yang ada di tengah masyarakat, sekarang masyarakat murka, marah kepada Rocky. Mereka semua murka dan menolak kedatangan Rocky. Makanya kemudian dia ditolak di banyak daerah dalam 3 hari terakhir ini gitu. Jadi nggak ada perselisihan. Yang belain Rocky nggak ada gitu. Tapi dalam sudut pandang atau keyakinan Rocky, seolah-olah ada kubu yang belain dia, demo, terus kemudian yang belain Pak Jokowi juga ikut demo. Seolah-olah terjadi perselisihan, padahal nggak ada gitu. Yang terjadi penolakan, kemarahan, dan tuntutan agar Rocky segera dipenjara. Cuma itu gitu. Nggak ada perselisihan sama sekali gitu. Kalau kemudian dia juga bertanya kenapa ini tidak bisa diselesaikan secara hukum katanya. Diproses dengan pengadilan seperti biasa dan sebagainya gitu ya. Ya karena sekali lagi kamu nggak ngerti bahwa di dunia ini hukum itu nggak cuma soal hukum positif dan pengadilan. Hukum itu juga ada hukum sosial, bahkan hukum rimba. Kalau tidak terjadi keadilan di sana gitu. Jadi kalau kamu maunya cuma proses hukum yang biasa aja gitu ya, yang masuk pengadilan terus kemudian divonis bersalah atau enggak, terlalu sederhana pikiran kamu gitu ya. Di dunia ini ada juga hukum sosial. Nah, yang diterima oleh Rocky dengan banyaknya penolakan belakangan ini, itu adalah bagian dari hukum sosial. Dan kalau Rocky kemudian merasa bahwa dia tidak ada dendam pribadi dengan Pak Jokowi katanya gitu ya. Dia berteman dengan Mas Gibran, waktu Pak Jokowi mantu, Mas Kaisang nikah, dia diundang VIP. Dia merasa tuh gak ada dendam pribadi katanya. Terus kemudian ya bagian mana dari saya yang kemudian bisa menghina orang yang kenal sama saya dan sebagainya. Yang namanya penghinaan itu bisa berdiri sendiri. Yang namanya teman kita, misalkan nih, ada teman kita, terus kemudian dia memaki dan menghina kita. Apakah kemudian karena kita berteman dengan dia, maka semua penghinaan dan makiannya jadi bukan penghinaan? Nggak bisa lah. Kalau dia teman kita, mau dia keluarga kita, kalau dia menghina, ya menghina. Dia berdiri sendiri gitu. Nggak ada urusan sama status sosial atau hubungan pribadinya. Jadi kalau Rocky berlindung bahwa dibalik, oh Mas Gibran kenal saya gitu ya. Terus kemudian Jokowi mantu saya diundang. Nggak ada hubungannya gitu. Penghinaanmu itu berdiri sendiri. Kamu menghina, ya tetap menghina. Mau kamu kenal, mau enggak, tetap aja penghinaan gitu. Lalu kemudian dia juga bertanya, apakah perselisihan yang terjadi sekarang itu saya yang picu? Sekali lagi gitu ya, nampaknya Rocky ini memainkan narasi-narasi baru. Seolah-olah terjadi perselisihan.
Padahal nggak ada. Orang tuh nggak pro kontra, kalaupun ada itu kecil, nggak sebanding gitu. Lebih banyak orang yang kontra dengan dia gitu. Jadi bisa dibilang 99,9% itu kontra sama Rocky, tidak setuju dengan pernyataan Rocky. Kita mengutuk Rocky yang menghina Presiden Jokowi. Kalaupun ada yang belain, 0,1%. Jadi dia nggak paham gitu. Udahlah, dia nggak paham bedanya antara kritikan dengan penghinaan. Dia juga nggak ngerti situasi yang terjadi sekarang. Dia ngerasa dibelain oleh banyak orang, terus kemudian terjadi perselisihan. Mana ada perselisihan? Semua nggak setuju sama kamu kok. Terus Rocky juga bertanya, kenapa pakai kekerasan katanya? Ya saya juga nggak ngerti gitu. Kita kan juga punya pertanyaan yang sama, kenapa kamu pakai makian? Ketika kamu memaki, terus kemudian ada orang melakukan kekerasan penolakan, itu namanya konsekuensi. Itu namanya konsekuensi. Jadi kalau kamu merasa bahwa makian dan penghinaanmu kepada Presiden Jokowi adalah bagian dari demokrasi, maka ketika ada orang menolak kamu di jalanan, itu juga adalah bagian dari demokrasi. Sama-sama punya konsekuensi gitu. Kalau makian itu bisa mengantarkan orang masuk ke penjara, maka memukul orang itu juga bisa membuat orang yang mukul itu masuk ke penjara. Nah, fakta yang terjadi sekarang di tingkat hukum sosial yang terjadi, kan kamu belum dipukul gitu. Belum. Kamu baru ditolak aja di demo orang-orang. Itu bagian dari demokrasi. Orang demo itu nggak boleh masuk penjara gitu. Nggak bisa orang demo kemudian ditangkep-tangkepin, nggak ada gitu. Itu bagian dari demokrasi. Masih belum sebanding dengan apa yang kamu lakukan. Karena yang kamu lakukan menghina-menghina seperti itu. Itu kalau terjadi kepada orang lain, itu bisa melaporkan dan membuatmu masuk penjara. Nah, yang sebanding dari penghinaan atau makian yang dilakukan oleh Rocky adalah pemukulan. Kalau misalkan gitu ya, Rocky jalan di daerah terus kemudian dipukul sama orang gitu ya, sampai hampir mati gitu ya. Itu baru kemudian jadi setara tuh. Karena sama-sama punya konsekuensi untuk masuk penjara. Memaki ya bisa masuk penjara, memukul orang juga bisa masuk penjara. Baru sesuai. Nah, kalau Rocky merasa dengan makian-makian dan penghinaannya adalah bagian dari demokrasi, maka jangan salahkan orang lain kalau kemudian setelah ini terjadi pemukulan terhadap dia. Karena orang ngiranya, oh berarti mukul juga bagian dari demokrasi dong. Kalau maki-maki bagian dari demokrasi, maka kekerasan dan pemukulan juga bagian dari demokrasi. Ini yang salah, ini yang harus diperbaiki gitu. Otaknya Rocky juga harus diganti nih. Sudut pandang dia dan keyakinan dia tuh harus diganti gitu. Bahwa makian itu bukan bagian dari demokrasi. Demokrasi itu hanya soal perbedaan pendapat dan mengkritik. Bukan memaki, bukan menghina. Kalau kemudian Rocky juga bertanya kenapa Muldoko pasang padan katanya. Iya benar dong. Muldoko itu kan kantor staf presiden, kepala KSP gitu ya. Dan ketika ada Presiden Jokowi kemudian dihina-hina sama Rocky, maka KSP harus ada di paling depan. Karena dia yang menjadi representasi dari Presiden Jokowi. Namanya aja kantor staf presiden gitu. Udah bener gitu. Dan Pak Muldoko itu sebenarnya bahasanya tuh bahasa santai aja. Saya sebagai prajurit, kata Pak Muldoko gitu ya, saya biasa mempertaruhkan nyawa dan raga saya, melakukan banyak risiko-risiko, mengambil banyak risiko tanpa pertimbangan matang gitu. Tanpa pertimbangan yang banyak-banyak, kata Pak Muldoko. Bahasa persisnya tuh apa ya? Saya biasa mengambil keputusan, mempertaruhkan nyawa untuk negara ini tanpa apa tuh? Tanpa pertimbangan intinya gitu ya. Jadi bagi saya apa yang disampaikan oleh Pak Muldoko gitu ya, itu udah sesuai gitu. Karena dia kepala KSP. Bahwa kemudian menurut Rocky, Muldoko itu seperti preman bahasanya katanya. Bagian mana dari bahasa Muldoko seperti preman? Itu kan bahasa prajurit. Muldoko merasa sebagai prajurit, dia bisa mengambil risiko-risiko yang bahkan mempertaruhkan nyawa dia sendiri gitu. Dia sudah terbiasa dengan itu. Jadi untuk situasi seperti sekarang ini kecil bagi Pak Muldoko gitu ya. Dan dia tidak bermaksud untuk mengambil risiko yang seperti disampaikan oleh Pak Muldoko ketika dia menjadi prajurit. Kalau dia mau mengambil risiko seperti ketika Pak Muldoko masih menjadi prajurit, ya udah didor si Rocky ini, udah dikarungin. Pak Muldoko cuma cerita gitu, bahwa dia biasa dan bisa gitu. Cuma sekarang dia belum ambil keputusan. Kenapa Rocky kok kayaknya takut sekali? Takut ya? Udah mulai takut ya?
Dan bahasa Pak Muldoko lagi-lagi bagi saya lebih santun dibandingkan bahasanya Rocky gitu. Kalau Rocky kan sudah jelas tuh, bajingan tolol katanya. Pak Muldoko kan enggak, bahasanya santun gitu. Saya biasa mengambil risiko. Apa coba? Bagian mana dari pernyataan Pak Muldoko yang preman? Nggak ada. Itu bahasa-bahasa prajurit. Semua prajurit tuh punya keyakinan yang sama seperti itu. Dan prajurit bagi saya ya bukan preman, dia prajurit gitu. Dia diberikan keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Tapi ya sekali lagi gitu ya, untuk menghadapi orang seperti Rocky yang nggak tahu diri ini, memang nampaknya perlu preman kayaknya gitu. Kayaknya Hercules yang bisa komentari Rocky baru sebanding gitu. Kalau Pak Muldoko masih nggak sebanding, masih terlalu halus. Kalau si sesama preman gitu ngadepin Rocky sesuai gitu. Bahasanya Rocky bahasa preman, bajingan tolol dihadapi sama preman, cocok tuh. Kalau ketemu, dua-duanya ketemu, selesai permasalahan. Terus Rocky juga bilang bahwa beda katanya antara pejabat publik dengan pribadi. Yang saya kritik itu presiden katanya, presiden Indonesia, bukan Jokowi sebagai kepala keluarga. Tapi kan tetap aja kamu nyebut nama Pak Jokowi gitu. Dan bagi semua masyarakat Indonesia hari ini, presiden Indonesia jelas adalah Pak Jokowi. Dan itu melekat. Ketika kamu menghina Presiden Jokowi, ya kamu menghina Pak Jokowi gitu. Kalau kamu merasa kamu cuma menghina fungsi dan jabatannya dan sebagainya gitu ya. Ya kita tidak bisa terima itu gitu. Kalau kamu merasa presiden itu boleh dihina, bagi kami enggak gitu. Presiden tetap aja nggak boleh dihina. Meskipun itu jabatan, fungsi dan sebagainya, tetap aja nggak bisa dihina. Lawang presiden itu kita yang pilih kok gitu ya. Mayoritas masyarakat Indonesia memilih Pak Jokowi sebagai presiden. Nggak boleh dihina dong. Masa ada orang diangkat menjadi presiden terus kemudian presidennya dihina sih? Nggak bisa. Lalu kemudian Rocky juga menjelaskan bahwa ini tidak diarahkan kepada pribadi Jokowi gitu. Ya sama aja gitu. Kamu mau mengarahkan kepada pribadi Jokowi atau enggak, yang kamu sebutkan, yang kamu ucapkan dari mulut kamu itu kan nama Pak Jokowi. Jokowi. Ya jelas itu melekat kepada Pak Jokowi sebagai manusia yang punya nama Pak Jokowi. Jadi nggak bisa kalau kemudian kamu merasa bahwa kamu tidak mengarahkan kepada pribadi. Mana bisa gitu. Emangnya Pak Jokowi sebagai presiden itu dia tidak berdiri sendiri? Ya berdiri sendirilah. Dia pribadi lah gitu ya. Jadi kalau kamu menghina Pak Jokowi, menghina presiden atau apapun namanya, ya kamu menghina Pak Jokowi, menghina manusianya. Manusia yang menjadi presiden hari ini. Nggak bisa kamu kemudian membedakan antara jabatan dengan manusia. Emangnya yang jadi pejabat bukan manusia? Manusia itu. Ya tapi saya juga memaklumi kalau kemudian Rocky merasa dia dibela oleh banyak orang. Padahal sebenarnya sedikit gitu. Sedikit lah. Pembela Rocky itu memang ada. Tapi tadi seperti saya bilang 0,1%. Dikit. Dan kita juga harus memaklumi gitu. Yang namanya di Indonesia ini, kalau sudah masuk ke dalam urusan politik, cendana, dan politik-politik kotor, kelompok radikal-radikal itu, kita harus memaklumi. Karena jangankan pernyataan Rocky, yang kemudian diplesetkan seolah-olah itu kritikan, padahal dia adalah penghinaan. Bahkan teroris sekalipun, itu ada pembelanya. Ada teroris nih, mati, nyerang gereja dan sebagainya, mati dia. Dibelain sama beberapa orang, ada yang belain gitu. Jadi ya kita nggak usah terlalu kaget kalau kemudian Rocky ada yang belain seperti Din Samsudin lah siapa. Kita nggak terlalu kaget gitu. Karena bahkan teroris sekalipun ada yang belain. Dan terakhir untuk Rocky yang curhat di akhir klarifikasi dan permintaan maafnya gitu ya. Dia juga curhat gitu. Dia tuh diancam terus kemudian gue gorok lu katanya. Ada yang WA agak gitu dan sebagainya. Itu namanya konsekuensi gitu. Kamu menghina orang yang sangat dipuji atau dipilih sebagai presiden Indonesia gitu ya. Sekarang jadi banyak orang nggak terima dengan penghinaan-penghinaan kamu. Kalau orang kemudian marah ya itu konsekuensi gitu. Konsekuensi gitu. Jadi ya selamat menikmati intimidasi atau ancaman-ancaman itu gitu. Karena ya bagi saya pribadi gitu ya, apa yang disampaikan oleh Rocky itu memang sudah keterlaluan. Bahwa kemudian saya juga nggak setuju dengan ancaman, dengan menggorok leher Rocky juga nggak ada gunanya. Saya juga nggak setuju itu gitu ya. Tapi kalau ada orang berpikir seperti itu, ya itulah konsekuensi dari penghinaan yang kamu lakukan kepada Pak Jokowi. Makanya kemudian jadi orang, jangan menghina Presiden Indonesia. Karena
pendukungnya banyak di seluruh Indonesia. Dan terakhir, Rocky juga menyampaikan permintaan maaf yang menurut saya tidak pas dengan apa yang dia lakukan. Karena kalau kita lihat permintaan maaf Cak Nun misalkan, kita kembali flashback ke kasus yang lama terkait Cak Nun yang mengucapkan Fir'aun kepada Pak Jokowi gitu ya. Itu Cak Nun kan mengakui dia minta maaf, dia kesambet gitu ya. Artinya dia merasa memang dia salah dengan mengucapkan itu. Dan kemudian bahwa banyak orang tidak puas dengan istilah kesambet itu karena seolah-olah menyalahkan setan dan jin. Ya tetap aja Cak Nun itu mengakui bahwa dia salah. Tapi Rocky sama sekali tidak mengakui bahwa apa yang dia sampaikan itu menghina Presiden Jokowi. Dia tetap meyakini bahwa itu adalah kritikan, dia tetap merasa bahwa dia tidak menghina Pak Jokowi sebagai pribadi dan sebagai manusia atau sebagai kepala keluarga, dia hanya menghina jabatan publiknya, fungsinya sebagai presiden gitu ya. Sehingga dari sini gitu ya, ini menjadi satu contoh yang lebih berbahaya lagi ke depan kalau sampai kemudian Rocky ini tidak diproses ke penjara. Karena ya kalau dia nggak ngerasa bersalah gitu ya, dan kemudian dia tidak dipenjara, maka itu akan semakin meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lakukan adalah bagian dari demokrasi. Padahal salah. Yang dia lakukan itu sama sekali bukan bagian dari demokrasi, itu penghinaan. Otaknya Rocky harus diganti. Jadi ya semoga segera masuk gitu, karena ini sudah terlalu panjang gitu ya. Ya mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan harus segera ditetapkan gitu ya. Atau mau diundur sampai September nggak apa-apa sih. Biar kita fokus hari kemerdekaan dulu gitu kan. Ya terserah lah, tapi pada intinya Rocky harus diberitahu bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan adalah penghinaan, sama sekali bukan kritikan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.